Oke, selamat malam buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam webinar kali ini pada hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Seperti biasa pukul 7.30 kita akan memulai. Hari ini mengambil topik pengantar indeks. Oke, bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan atau mengikuti webinar sebelumnya, bisa dilihat di kanal YouTube official dari Hot4Rex Indonesia, Hot4Rex. Nah, di sini kita bisa mendapatkan berbagai edukasi yang informatif serta beberapa analisa-analisa yang bisa dijadikan rujukan ketika hal yang sama akan terjadi kembali. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis pasar dari Hot4Rex Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa forex adalah produk derivatif yang mengandung resiko yang tinggi sehingga tidak cocok buat semua orang ya. Ada orang yang cocok, ada orang yang tidak cocok. Jadi di dalam transaksi valuta asing maupun komoditas serta indeks, hal yang diutamakan adalah bagaimana kita mengendalikan dan memanage resiko. Karena risiko itu bersifat pasti dan keuntungan adalah probabilitas. Jadi yang paling utama adalah mengendalikan risiko. Kalau kita mampu mengendalikan risiko dengan baik, maka probabilitas itu akan datang dengan sendirinya. Oke, karena pada hari ini kita masuk kepada pengantar indeks, dan indeks yang pertama yang saya bahas di sini adalah indeks dari bursa saham Nasdaq ya. Itu yang saya bahas. Tentu saja banyak indeks yang ada ya. Kalau kita perhatikan kepada platform yang disediakan oleh Hot4Rex, itu memiliki beberapa jenis indeks. Bisa dilihat di sini. Ada indeks dari apa? Dari Amerika itu ada indeks 30, USA 30 ini adalah Dow Jones. Kemudian ada Standard & Poor 500 atau USA 500 atau biasa disebut dengan S&P 500. Kemudian ada dari CIC 30 atau dari Jerman. Kemudian adalah ASX dari Australia, ada dari Perancis, Inggris, FTS 100 ataupun dari Spanyol. Jadi cukup banyak yang disediakan di sini. Nah, kemudian di sini ada USA 100, ini adalah indeks indeks Nasdaq di dalam platform menggunakan transaksi CFD atau Contract for Differences, di mana kontraksi dilakukan tanpa melakukan perdagangan dilakukan tanpa pada pembelian dan penjualan barang fisik, tetapi pada nilai. Oke, teman-teman sekalian, kembali ke topik. Nasdaq ini dicetuskan pada 8 Februari tahun 71 oleh NASD, National Association of Securities Dealer. Dan ini Nasdaq ini merupakan pasar saham atau bursa efek yang berakar pada teknologi pada mulanya. Sebagai pasar elektronik global pertama, seperti yang saya tuliskan di sini, itu dibangun oleh NASD. Jadi Nasdaq ini menjadi bursa saham elektronik pertama ya. Kemudian menjadi top ranking, peringkat pertama sebagai bursa saham terbesar di Amerika Serikat. Mencatat lebih dari setengah jumlah perusahaan yang diperdagangkan di Amerika Serikat. Nah, ini adalah bursa saham bursa saham Nasdaq ya. Oke, itu kita nanti membaginya ke dalam dua hal atau dua produk yang paling terkenal, yaitu mengenai indeks saham gabungannya. Sebagaimana indeks Nasdaq ini dibagi menjadi dua, yaitu Nasdaq Composite Index dan Nasdaq 100 Index. Nah, ini gambar ini saya peroleh dari www.nasdaq.com, bisa dicek di situs-situsnya ya.
Ini merupakan indeks saham gabungan sebagaimana dengan IHSG-nya yang ada di Jakarta ya, itu indeks saham gabungan. Jadi indeksnya bukan nilai sahamnya. Karena dia merupakan gabungan sehingga ada beberapa perusahaan yang perusahaan-perusahaan besar yang yang sahamnya banyak itu akan mempengaruhi total dari perubahan harga indeks. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah dua hal, yaitu Nasdaq Composite Index itu berbeda dengan Nasdaq 100 Index. Jadi dalam platformnya Hot4Rex itu yang dijadikan instrumen transaksi adalah USA 100 Index, yaitu saham teknologinya Nasdaq. Oke ya. Oke, teman-teman sekalian, saya akan jelaskan tentang Nasdaq Composite ya. Jadi Nasdaq Composite ini melacak harga semua sekuritas yang diperdagangkan di bursa saham Nasdaq. Jadi sangat pengaruh sekali terhadap perubahan-perubahan dari harga indeks karena aktivitas pasar yang sangat luas. Dan ini lebih besar daripada Dow Jones atau DJIA ataupun SP500 yang kita tahunya itu Standard & Poor's 500. Ini sangat besar Nasdaq ini. Jadi dia mengukur sekitar 3.000 saham yang tercatat di bursa saham Nasdaq. Nah, di dalamnya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Di antaranya perusahaan-perusahaan komputer, digital, kemudian ada bioteknologi, juga ada, kemudian ada Telkom juga masuk di dalamnya. Jadi ini harga Nasdaq ini sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor yang saya sebutkan ini, yaitu komputer lah, bioteknologi lah, telekomunikasi lah, kemudian sekarang yang belanja online lah ya, segala macam platform dari startup lah gitu ya, itu sangat mempengaruhi perubahan dari harga indeks. Nah, Nasdaq Composite tidak terbatas pada perusahaan yang ada di Amerika sana ya. Jadi ada beberapa lagi yang di Kanada, yang di Jepang, yang di mana lagi di Hong Kong. Jadi mereka tidak hanya mencakup saham-saham yang ada di Amerika, karena ada beberapa perusahaan asing yang besar yang teknologi juga mendaftarkan ke dalam bursa Nasdaq. Nah, itu dikalkulasikan di dalam Nasdaq Composite Index. Nah, kita tidak berbicara tentang saham ya, teman-teman sekalian. Memang intinya sih ke saham, tetapi kita berbicara kepada indeksnya. Indeksnya di sini adalah indeks yang bisa kita transaksikan di dalam platform MetaTrader 4. Oke, yang merupakan kontrak for differences ya. Nah, kapitalisasi pasar atau value dihitung untuk menggalikan jumlah saham dengan harga jual terkini. Jadi misalnya kalau ada perusahaan dengan 1 juta saham yang nilainya meningkat 5 US dollar, itu pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi perubahan indeks dari saham perusahaan yang juga meningkat. Oke, jadi semakin banyak saham yang ada berputar di indeks dan ada saham teknologi yang memiliki kapasitas yang besar, kalau terjadi kenaikan harga sahamnya, maka akan mempengaruhi seluruh perubahan harga dari Nasdaq Composite Index ini. Jadi indeks ini dihitung terus-menerus sepanjang hari perdagangan dan dilaporkan 1 kali per detik. Jadi ibaratnya ini harga saham itu dikumpulin ya, dikumpulin kemudian ditotalin gitu ya. Nah, itu akan menjadi indeks dari Nasdaq Composite ini. Jadi akan membawa perubahan nanti, perubahan-perubahan harga. Dan biasanya itu menjadi satu barometer bagi harga saham dunia selain daripada Dow Jones ya. Dow Jones kan lebih kepada saham industri, dan ini Nasdaq Composite Index ini lebih kepada teknologi. Nah, ini tentang Nasdaq Composite Index, dan di dalam platform MetaTrader ini di Hot4Rex ini nggak ada. Yang ada adalah USA 100 Index, CFD ya. Nah, ini adalah yang bisa kita transaksikan di dalam platform MetaTrader. Nah, Nasdaq atau 100 Index ini merupakan gabungan dari 102 ekuitas itu saham
yang diterbitkan oleh 100 perusahaan non-keuangan terbesar yang terdaftar di pasar saham Nasdaq. Jadi ini adalah indeks tertimbang kapitalisasi yang dimodifikasi. Bobot saham dan indeks didasarkan pada kapitalisasi pasarnya. Artinya ya perubahan-perubahan harga dari saham-saham besar itu dikalkulasi ya. Dikalkulasi itu akan menghasilkan harga dari indeks 100 ini. Oke, kita tidak masuk terlalu dalam ke dalam sahamnya ya. Kita hanya mengupas tentang indeksnya. Jadi indeks ini dimulai pada tanggal 31 Januari tahun 85. Nasdaq 100 ini ya. Jadi ada di dalam apa namanya? Di dalam perubahan-perubahan harga pada harga saham dan yang diukur di dalam indeks ini ada beberapa pengantar dari peristiwa-peristiwa terpenting dari zaman dulu yang membuat perubahan harga pada indeks ini. Nah, pada tahun 2000 itu ada satu peristiwa yang namanya .com bubble. Jadi .com bubble ini .com ya, kalau kita cerita tentang .com berarti identik dengan internet kan. Jadi indeks Nasdaq ini mencapai level waktu itu sampai 4.700 di tahun 2000 ya, di tahun 2000. Nah, itu harganya sangat bubble, sangat menggelembung pada waktu itu karena spekulasi yang berlebihan pada waktu itu dari perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan internet ya. Kita tahu lah ya tahun 90-an awal itu kan internet baru mulai booming ya waktu itu ya. Waktu kita mau internetan aja harus pergi ke kantor Telkom atau kantor pos waktu itu. Ini kalau untuk laptop aja sudah sangat jarang sekali, sangat langka sekali waktu itu. Jadi yang adanya ya PC, komputer blok yang besar itu. Mau internetan harus pergi ke sana biasanya begitu. Tahun-tahun 90-an ya, tahun-tahun nggak enak itu. Nah, itu terjadi suatu peristiwa namanya .com bubble, di mana harga saham indeks itu mencapai 4.700. Bubble artinya menggelembung ya, jadi harga sahamnya itu sebenarnya nggak seperti itu dengan nilai wajar belinya, tapi karena antusiasme spekulasi yang berlebihan. Jadi ada sebuah periode di mana terjadi pertumbuhan yang sangat besar dalam penggunaan dan adopsi internet tahun-tahun itu. Jadi antara tahun 95 lah sampai tahun 2000 ya. Wah, waktu itu harganya sudah sempat mencapai 380 atau sekitar 400% lah ya. Dan akhirnya pada tahun 2000, 2 tahun berselang dari tahun 2000 itu ke 2002, itu akhirnya terjadi crash. Terjadi anjlok harganya itu. Cuma ya anjloknya nggak terlalu besar dari kenaikan, hanya sekitar 75 sampai 78% ya. Dari total kenaikan sampai 400%, turunnya cuma 70, ya sekitar 80% begitulah. Di tahun akhir tahun 2002 gitu ya. Selain itu yang mempengaruhi harga saham waktu itu ya kita tahu lah ada itu tahun 2000 berapa itu, tahun 2001 itu kan ada peristiwa serangan WTC ya, dari 11 September itu juga mempengaruhi. Kemudian ada sejak peristiwa WTC itu kan terjadi perang Afghanistan ya. Nah, itu harga dari saham itu sempat anjlok parah ya, hampir 1000 poin turunnya. Kemudian yang krisis finansial tahun 2008 itu juga pengaruh besar sekali, harga sahamnya anjlok parah waktu itu. Nah, ini nanti bisa kita lihat cek di chartnya ya. Oke, jadi kita akan berbicara tentang indeks Nasdaq yang 100 ya, teknologi ya, di mana di dalamnya itu banyak
banyak saham-saham teknologi yang kita tahu bersama, yang sering kita gunakan, bahkan produknya ya, YouTube lah, Facebook lah, Oracle lah, Google lah, Tesla, Amazon, HP, itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di bursa saham Nasdaq. Jadi sangat-sangat, ya buat saya ini sangat-sangat apa ya, sangat prospek sekali untuk saham-saham teknologi untuk zaman sekarang ini, apalagi dengan adanya pandemi ini, rata-rata harga saham teknologi itu meningkat dengan pesat. Karena kebiasaan tinggal di rumah, jarang keluar rumah, kan lebih banyak apa ya, lebih banyak online sih saya lihat ya, lebih banyak online sekali. Oke, biasanya saham-saham yang tergabung di dalam Nasdaq itu dikenal dengan istilah FAANG ya, FAANG, itu adalah Facebook lah, kemudian Apple lah, kemudian ada Amazon, kemudian ada Netflix, Google, Microsoft, itulah semua teknologi itu masuk di dalam ini. Oke, itu hanya sebuah pengantar, kita tidak mendalami bagaimana sedalam-dalamnya karena ini berhubungan dengan saham ya. Jadi kita hanya kulit-kulitnya aja karena hanya sebuah pengantar untuk kita ketahui bersama aja. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat kepada indeksnya yang ada di platform MetaTrader. Di sini saya buka, ini ada USA 100, USA 100 ya. Yang ini USA 100. Ini adalah Nasdaq 100 CFD. Jadi indeks ini karena dia itu bukan hanya personalnya ada di Amerika, tapi hampir banyak perusahaan-perusahaan besar yang termasuk di dalamnya, yang terdaftar di situ. Jadi ini harganya itu non-stop. Harganya non-stop. Untuk USA 100 ya, harganya itu non-stop seperti Forex. Nah, ada hal yang menarik. Ini indeks 100 ini biasanya akan bergerak kencang pada jam 8.30 di mana pasar Amerika dibuka. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, platform ini, pada pukul 16.30, di sini ya, 16.30. Nah, ini biasanya pasarnya ramai, karena ini adalah pembukaan pasar Amerika, pasar sahamnya Amerika ya. Setiap jam 16.30 itu biasanya terjadi fluktuasi yang cukup besar sekali. Jadi memang kalau untuk transaksi USA 100 itu memang cocoknya pada jam-jam ini, karena biasanya larinya kencang. Dan dia itu biasanya saling berkoneksi dengan apa? Dengan antara pasar dia dengan pasar keesokan harinya itu saling berhubungan. Jadi ada apa? Saling berhubungan di antara pasar ini harganya. Dan itu biasanya menjadi suatu acuan. Misalnya kalau pukul 8.30-nya kita ya, atau pukul 16.30-nya GMT berdasarkan dari waktunya server ini biasanya dia saling berhubungan sih, saling terkoneksi ya. Dia bisa menjadi area support resisten. Biasanya begitu. Makanya saya bilang ini salah satu produk yang asik sekali untuk ditransaksikan karena kita memiliki ruang harga yang terlihat lebih jelas daripada Forex ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Oke, ini adalah beberapa sesi zona transaksi dari pasar pembukaan Amerika. Karena mereka kan baru buka pasarnya itu jam-jam segitu, pasar sahamnya ya teman-teman sekalian. Jadi berpengaruh ini. Tetapi pada USA 100 ini ditransaksikan non-stop ya, karena bursa saham dunia kan buka terus, makanya dia non-stop. Jadi kita bukan kepada sahamnya, tetapi kepada indeks saham gabungannya.
Nah, kalau mau trading sahamnya untuk CFD juga ada. Kita bisa pilih nanti di sini kan ada macam-macam kan di sini ada Amazon lah, macam-macam di sini ada Google-nya, ada Cisco lah, ada Facebook lah. Ini semuanya Apple lah ini masuk. Jadi kalkulasi dari harga saham-saham inilah yang kita lihat yang akan mempengaruhi harga saham harga indeks dari USA 100 ini. Nah, karena ini kita hanya melihat dari indeksnya ya. Walaupun kita tidak berbicara tentang saham, tetapi ini ada tetapinya ya. Sebagaimana kita ketahui pada umumnya saham ya beli dan biasanya itu kan kalau saham itu kan hanya satu arah transaksi ya beli. Nah, di dalam kontrak ekspor diferensi ini itu bisa dilakukan jual dan beli, bisa buy dan sell ya kan. Karena kita hanya membeli nilainya bukan beli sahamnya. Nah, sesuai dengan apa? Dengan topik yang ingin saya bahas, strategi apa sih yang cocok buat indeks ini? Nah, walaupun pada penerapannya nanti bisa ke USA 30 maupun USA 500 ya. Itu adalah Dow Jones dan Standard & Poor's 500 itu bisa dipakai bisa dipakai strateginya. Tapi dari sepanjang pengamatan ini tidak membutuhkan strategi transaksi yang rumit seperti pasar mata uang yang lebih banyak fluktuatif karena dipengaruhi oleh banyak sentimen risiko. Nah, di dalam indeks saham ini, indeks saham ya, ini lebih sopan sih saya lihat ya, lebih sopan gitu. Maksudnya arahnya lebih jelas, lebih trending lah gitu ya. Kalau dia koreksi ya koreksi, tahunya kalau turun itu koreksi. Kalau turun itu koreksi karena ini kan basicnya, landasannya itu kan saham. Jadi kalau ya lebih banyak belinya daripada jualnya, lebih banyak beli karena kalau turun itu justru merupakan satu kesempatan untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Itu merupakan kesempatan untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Nah, sama aja sih ya, mau pakai strateginya sama juga sih. Karena kalau untuk ini biasa orang menggunakan time frame daily, tetapi kalau kita mau merubahnya ke dalam time frame yang lebih kecil itu juga nggak masalah buat scalping, itu bisa, sangat bisa sekali. Nah ini kenapa saya bilang sangat menarik, karena di dalam mengidentifikasikan harga itu lebih gampang daripada forex. Kok bisa? Iya, dari sepengetahuan saya untuk USA 100 ini kita hanya cukup mengetahui gelombang saja. Gelombang mulai naiknya di mana, gelombang mulai turunnya di mana. Nah, seperti ini ya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari contoh grafik di sini, saya hanya memberikan contoh ya. Misalnya, ini saya gunakan 1 jam nih ya. 1 jam ini. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah hanya gelombang aja. Misalnya ini gelombang turun ya. Ini adalah orang lepas posisi. Nah, kalau gelombang turun tuh kalau sudah berhasil breakout, ya kita lebih kebanyakan fokusnya beli. Oke, kalau terjadi penurunan, berarti ada orang koreksi menjual, kita hanya tinggal cari start harga mulai naiknya di mana lagi? Oh, di sini. Berarti kita siap-siap aja belinya di sini. Oke, di daerah ini siap-siap belinya di sini. Enggak, kalau saya lihat sih enggak pakai aturan yang terlalu mumet ya. Saya lebih hanya melihat gelombangnya aja. Jadi lebih simpel sih menurut saya lebih simpel. Nah, dari kandal-kandal yang dominan besar biasanya pelaku pasarnya cukup besar. Jadi ini merupakan area yang potensial untuk melakukan pembelian. Jadi tidak usah terburu-buru untuk melakukan seperti kita transaksi di forex. Cukup tunggu aja, pesan harga juga boleh. Di mana nih gelombang start mulai naiknya, di situlah kita mulai masuk. Misalnya di sini ya, tinggal pasang buy limit aja di daerah sini. Atau di sini start mulai naik, ya tinggal pasang buy limit aja. Nggak usah buru-buru. Dan saya sih lebih menyarankan ini dominan untuk ambil posisi long, posisi beli panjang daripada jual.
Hanya tunggu-tunggu di daerah di mana harga mulai naik aja seperti ini. Kebanyakan naik kok daripada turunnya. Nah, ini sangat simpel, nggak perlu yang mumet-mumet ya. Ini sangat simpel sekali. Hanya begitu doang. Kalau saya menggunakan transaksi ini, saya hanya menggunakan level-level seperti ini. Jadi nggak ada strategi khusus untuk melakukan upaya pembelian harga yang lebih murah seperti ini. Karena prinsipnya ini kan harga indeks saham ya, jadi lebih condong untuk naik daripada turun. Nah, yang terjadi sekarang misalnya atau masa pandemi terjadi penurunan, menurut saya itu ya bukan sesuatu yang harus ditakuti karena pada prinsipnya harga itu lebih condong untuk naik daripada turun. Jadi kalau terjadi penurunan, karena wajar dong kalau orang belinya udah lama sekali ya. Orang belinya lama sekali, masa naik terus nggak ada turunnya. Ini tinggal kita jaga-jaga pada daerah-daerah potensial aja. Jadi daerah-daerah potensial yang bagaimana? Karena tadi kita gunakan 1 jam, jadi menggunakan gelombang 1 jam. Tapi misalnya untuk koreksi yang dalam seperti ini, tinggal kita lihat aja kepada time frame daily misalnya. Gimana sih start daily-nya mulai naik? Gitu aja paling. Misalnya ini ya, ini start naiknya nih. Yaudah, order by limit di sini. Jadi nggak ribet. Start mulai naiknya ya harga ya, gelombangnya ya, mulai naik, koreksi. Nah, simpel aja saya lihat ini simpel aja, nggak usah ribet. Kayak main forex itu kan pakai indikator ini dan segala macam. Dan itu lebih banyak faktor faktor rumornya, faktor fundamentalnya juga sangat banyak kalau pada mata uang. Tetapi pada indeks ini karena menyangkut perusahaan itu lebih simpel daripada forex sih. Nah, itu USA 100 daily ya. Yang paling urgent yang perlu diperhatikan di sini lebih kepada harga pembukaan pada sesi Amerikanya. Di sesi Amerikanya biasanya itu bisa menjadi barometer. Nah, misalnya ini kan sekarang jam 8 ya. Oh sorry, tadi saya salah nyebut, itu bukan jam 8.30, tetapi jam 9 malam ya. 9.30. Jam 9.30 ya. Jam 9.30-nya kita malam. Jadi kalau jam dia jam MetaTrader-nya jam 16.30. Fluktuasi harganya di situ. Tetapi bukan berarti kita harus transaksinya di itu di pasar Amerika, enggak juga. Kalau kita pagi trading juga lebih enjoy sih menurut saya. Ini kan harganya bergerak terus. Tidak seperti apa ya? Tidak seperti forex. Ini menurut saya ini lebih sopan sih. Bahasa saya itu lebih sopan, maksudnya lebih lebih enak dilihat. Turun ya turun. Enggak. Kalau kita mau scalping pagi kan, itu juga bisa sih. Mau pakai 15 menit juga oke. Enggak ribet-ribet saya lihatnya enggak ribet. Lebih kepada karena saham itu kan lebih kepada itu ya, lebih kepada strategi supply dan demand sih saya lihat. Lebih kepada strategi supply dan demand. Breakout, pullback, retest itu semuanya terpakai. Jadi kalau pakai indikator bagaimana ya? Pakai indikator tren aja karena ini kan lebih kepada trending gitu daripada kepada ranging. Ini lebih banyak trending. Dari semua histori yang kita lihat ini semuanya rata-rata adalah trending. Kalau terjadi penurunan masa pandemi ini juga bisa dilacak. Turunnya sedalam apa? Nanti ketemu kok dia start mulai naiknya di mana. Oke, jadi sekarang ini kalau terjadi penurunan kita juga tahu nih, kira-kira kita mau belinya di harga berapa? Udah standby di situ. Nggak usah takut dia akan turun anjlok bagaimana. Karena ini prinsipnya lebih condong kepada beli. Cuma memang sekarang lebih turun beberapa minggu terakhir ini lebih sudah masuk ke minggu keempat ya turunnya. Ini sih dikarenakan karena ya kita tahu lah ya itu harga dari bunga obligasi kan Amerika kan naik juga harga obligasi bunganya ya global ya bukan hanya Amerika itu rata-rata naik. Biasa orang nyebutnya sebagai imbal hasil karena banyak banyak uang yang lari ke sana membeli surat utang negara karena resikonya itu lebih kecil karena pemerintah atau negara kan nggak mungkin apa namanya nggak mungkin gagal bayar ya
nggak mungkin gagal bayar. Jadi berhubung dengan kondisi sekarang juga, di mana vaksinasi udah jalan, kemudian lockdown sudah dibuka, sudah nggak terlalu bagaimana. Kemudian apa namanya, karena sudah vaksinasinya sudah berjalan, jadi ekspektasinya dari pelaku pasar, wah ini ekonomi akan bertumbuh nih, kan gitu. Kalau bertumbuh ya kembali lagi sektor manufaktur, sektor industri itu, yang khusus industri ya, itu biasanya harga sahamnya naik untuk saham industri ya. Ini bisa dilacak di itu. Misalnya kalau kita lihat ke Dow Jones atau kita lihat ke indeks Dow Jones di apa US 30 itu rata-rata harganya menguat daripada teknologi ya. Teknologi mengalami penurunan karena hasil imbal hasil obligasi yang naik. Kalau kita lihat ke Dow Jones ini masih cukup menarik kan, karena dia sektornya kan lebih banyak sektor industri. Ini Dow Jones ya, jadi masih relatif kuat sekali kalau kita lihat kepada Dow Jones. Oke, ya, ya teknologi kan sudah naiknya udah cukup lumayan besar lah. Kalau terjadi koreksi itu sangat lazim lah, sangat wajar. Ini Dow Jones karena ini progres ya, karena harapan pada pertumbuhan ekonomi ini meningkat terus. Jadi prospeknya lebih kepada industri. Kalau semasa pandemi ini belum ada vaksin segala macam, memang USA 100 ini rajanya, ya kan? Sekarang udah mulai ada vaksin, lockdown sudah mulai dibuka. Nah, sekarang gantian ini kepada ini, pada Dow Jones, saham industri yang lebih kuat, lebih dominan untuk naik kalau saham industri untuk saat ini ya. Ya bukan untuk saat ini aja sih, untuk kedepannya juga. Nah, tapi kalau dengan naiknya imbal hasil dari obligasi atau surat utang negara, ini juga bisa membuat harga saham turun ya. Karena orang pada withdraw, larikan uangnya ke sektor obligasi. Walaupun cukup lama tenor waktunya ya, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun. Nah, tetap itu sangat menarik karena dari faktor keamanannya itu terjaga, karena seperti yang saya bilang ya, semuanya negara yang nggak pernah gagal bayar sih ya soalnya. Oke, mengenai indeks, nah ini bisa diramu sih ya kalau nggak mau strateginya apa. Nah ini lotnya yang paling kecil teman-teman sekalian, lotnya yang paling kecil kalau di dalam transaksi USS 100 di platformnya MetaTrader dari Hot Forex ini paling kecil 0,10 ya. Jadi 0,10 itu ibaratnya 0,01, kecil sekali. Nah ini satu hari bisa bergerak sekitar 300 pip rata-rata ya, 300 pip. Jadi ya lumayan besar ya 300 pip. Nah misalnya kita buat, kalau kita ukur dari pergerakan beberapa hari terakhir, ini mencapai 500 pip, 498. Itu hari apa? Hari Kamis. Ini yang hari Jumat, ini fluktuasinya mencapai 480 pips, jadi sangat besar sekali. Kemudian ini spreadnya sangat kecil, spreadnya kecil sekali. Oke, ini spreadnya sangat kecil sekali, sangat tipis ya. Kadang-kadang saya nggak nampak ya, spreadnya itu sangat kecil sekali. Ini saya bukanya di 1 menit ini, itu spreadnya sangat tipis sekali. Jadi untung ruginya cepat di sini. Yang penting selama pengamatannya cukup baik. Kalau kita mau trading scalping, pengamatan kita cukup baik, ini bergeraknya cukup cepat. Teknik yang bisa kita gunakan selain daripada saya pada basic candle, pada supply dan demand, ini juga bisa gunakan indikator, misalnya mau pakai MACD juga boleh, selama itu indikator ya. Atau mau gunakan MA juga boleh. Nah ini saya pernah coba-coba menggunakan MA ya. Saya gunakan MA, saya hitung aja sih sebenarnya. Saya gunakan MA 26,
Saya gunakan jamnya ya, 26 jam. Kemudian apa lagi? Saya gunakan MA 26, kemudian 50, 120, kemudian ada MA 200. Itu bisa digunakan. Karena ini kan condongnya kan tren kan. Kemudian saya satu lagi tren apa untuk frame besarnya saya gunakan MA 480. Jadi misalnya kalau MA 400 itu sudah cukup besar sekali range transaksinya. Misalnya kalau rata-rata harga bergerak di dalam MA 480 jam, ya 480 jam itu sudah turun lah. Kalau sudah bergerak di bawah MA besar itu biasanya sudah terkoreksi lah, akan mengalami koreksi. Jadi 480 ini merupakan MA yang kuat sekali kalau saya gunakan untuk dijadikan acuan transaksi. Kalau sudah harga sudah break 480 ya fokusnya cuma satu, beli aja, nggak ada jual, beli terus, ya. Jadi kalau sudah mampir lagi ya close posisi, lihat keadaan 2-3 hari, jalan kemana lagi, jalan ke atas, beli lagi. Gitu aja caranya. Jadi sangat simpel, nggak ada itu, nggak ada yang ribet-ribet. Nah, pakai teknikalnya nggak ribet-ribet. Yang penting kita bisa tahu price action, kemudian tahu tentang gelombang harga, ya udah cukup gitu. Paling breakout retest itu aja, nggak ada yang ribet-ribet. Makanya saya bilang ini sangat simpel sekali, nggak ada yang apa. Oke, teman-teman sekalian, kalau apa? Kalau melihat dari rekam jejaknya ya, rekam jejak dari harga ini. Nah, saya memberikan beberapa alasan sih ya, beberapa alasan kenapa harus tahu tentang indeks ini. Karena saya melihat ini ada prospek yang sangat besar. Di saat kita terlalu lama terbiasa di dunia forex, mungkin kita jarang untuk melihat kepada aset yang lain. Makanya saya buat webinar ini untuk pengantar indeks. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau nanti ada waktu di rumah, coba sekali-kali di riset ya, di USA 100 ini di riset. Nanti kita akan temukan banyak clue yang sangat menarik di sini. Misalnya begini, karena seperti yang saya bilang, fokus kita ini lebih cenderung kepada ambil posisi panjang atau posisi beli ya. Jadi kalau sell itu ya kalau terjadi penurunan kita biarin aja. Biasanya kalau saya sih saya biarkan aja kalau turun. Saya tunggu daerah jenuhnya baru start mulai beli lagi. Karena ini sangat kepada prospek panjang karena ini kan saham kan. Walaupun dia indeks, tetapi kan dia mengukur harga saham. Jadi lebih condong ke atas terus. Kalau dia turun ya kita tunggu aja. Itu berarti koreksi orang ambil untung. Biasanya begitu. Nah, ini beberapa teknik yang bisa kita gunakan atau teman-teman mau mencari tahu di mana sih harga potensialnya untuk membeli indeks ini. Yang seperti saya jelaskan tadi ini sangat simpel sekali ya. Kita akan menemukan, nah simpelnya sih gini aja. Nanti di rumah ada waktu luang, di riset aja. Risetnya gampang kok, nggak rumit. Nanti bisa begini aja. Teman-teman nanti cari harga turun yang paling rendah. Nanti dikasih batasan ya untuk mencari sebabnya ya. Misalnya ini, candle kecil ini ya. Nah, di sini kan terjadi apa ya? Terjadi keseimbangan harga ya, yang turun, ini naik, ini kan kalau kita kumpulkan ini kan shadow ini. Ini kan keseimbangan harga ya. Ini ya, candle merah ini gelombang kecil yang ditutup ya. Tapi kalau kita satukan itu kan bullish engulfing ya sebenarnya. Sebenarnya itu adalah bullish engulfing kalau kita jadikan satu. Ini di sini di candle ini, di pola ini kan terjadi keseimbangan harga. Nah, di sini ternyata menjadi alasan bahwa harga hanya turun ke daerah keseimbangan. Seperti ini ya. Ini saya bukanya di daily. Nah, cari tahunya seperti itu aja. Misalnya ini ya. Ini harganya udah naiknya udah cukup nih. Nah, ini menjadi alasan untuk beli sih, untuk nyicil beli ya. Untuk bisa beli lagi di sini
Ada perhatikan shadow harga mulai naik ini menjadi area potensial untuk pesan harga. Misalnya harga diukur-ukur, misalnya nanti diukur-ukur mungkin sudah jatuhnya di 261 atau di angka 200 kan. Sudah terlalu riskan, rentan terhadap koreksi, ya udah. Yang penting target udah sampai, nanti ya mau tunggu koreksi baru beli lagi nggak apa-apa. Karena di sini tidak ada istilah buru-buru. Di sini tidak ada istilah tergopo-gopo, takut ketinggalan momen segala macam. Jadi ya tinggal order aja sih, menurut saya tuh ya tinggal pending aja pada area-area yang menurut kita potensial untuk membeli gitu. Nah ini kan saya lihatnya di time frame apa ya, time frame daily ya. Ini kan daerah potensial untuk beli, nggak usah sell lah, tunggu aja kalau turun ya daerah potensial untuk buy di situ aja. Pesan harga di situ. Nah biasanya begitu, tempat turunnya itu biasanya di daerah-daerah harga start mulai naik ya. Disitulah kira-kira nanti jatuhnya di situ. Ya jarang trading loh kalau gitu. Ya jarang trading sih, tapi kalau sudah mulai naik ya taunya hanya beli naik aja, nggak ada jual. Ya menurut kepentingan kita lah ya, selesainya mau di mana ya selesai di situ. Jadi cara melihatnya itu sangat simpel aja, cari aja daerah support, shadow yang lumayan panjang seperti ini, itu kan jadi pantulan, atau karena di sini kan terjadi permulaan kenaikan harga, ya udah di situ. Atau di sini terjadi permulaan kenaikan harga, ya bisa buy aja di sini. Potensialnya di situ. Jadi cukup dengan menggunakan teknik gelombang atau supply dan demand ya. Ya udah bisa jalan, nggak usah kayak forex bolak-balik pusing gitu, gitu ya. Nah di sini enak nih, udah daerah potensial buy limit aja. Saya sih biasa pakai buy limit deh. Saya jarang masuk posisi langsung, biasa pakai buy limit. Enaknya di situ. Ini kan banyak shadow ini kan. Nah, ini potensial untuk apa? Harga untuk turun. Tapi di sini juga potensial sekali untuk terjadi pemantulan di sini. Simpel sekali, nggak usah pakai mumet-mumet ya, pakai teknik yang aneh-aneh, nggak. Simpel lah, sangat simpel. Jadi setiap satu ada potensi untuk beli. Nah itu kan saya lihatnya di time frame besar. Tapi kalau mau apa mau trading harian untuk intraday, ya kondisinya kan sekarang kondisi turun ya. Jadi murni full price action deh. Kalau saya lihat ini murni full price action ya. Yang penting kita bisa memperhatikan gelombang aja sih. Misalnya ini start mulai naik nih di time frame 1 jam ya. Jadi ini waktu di sini ya potensinya beli gitu. Potensi beli gitu. Kalau untuk short term ya, untuk maksudnya untuk jangka pendek, kalau dia breakout seperti ini ya udah targetnya ke sini udah. Kalau dia jebol lagi ya sudah, biarkan dulu, tunggu ada orang mulai beli ya udah tinggal buat batasan di sini ya, di sini kita mulai beli. Gitu-gitu doang, enggak itu, enggak pakai mumet. Oke, saya pikir ya, materinya kan cuma pendek sekali ya, karena ini hanya pengantar aja, bukan masuk ke dalam intinya. Oke, teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Boleh ya, boleh bertanya. Tapi yang terima kasih ya udah bergabung di sini pada hari ini. Oke, saya lihat pertanyaannya. Jelas ya? Ini pertanyaan apa nih? Saya ada beberapa pertanyaan. Ya, mau nanya apa nih, Mas? Mau nanya kenapa nih? Kalau tanya yang lain selain daripada indeks ini saya stop dulu rekodnya soalnya. Oke, ini masih ada sisa waktu sedikit. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa nih? Mana? Pertanyaan apa nih ya? Sebentar saya cek ya. Silakan yang mau bertanya, apa untungnya trading forex kalau gitu? Apa untungnya trading forex? Ini baru satu nih pertanyaannya.
Nah, soal aset kan, begini deh, soal pilihannya itu kan masing-masing ya. Saya kita nggak bisa kita apa? Ada orang yang sudah tahu, ada orang yang belum tahu. Jadi karena saya sudah tahu ya saya kasih tahu. Terus apa untungnya main forex? Ya sama-sama untung, ada kegunaannya juga. Cuma kan kalau forex itu kan lebih lebih kepada lebih banyak fundamentalnya pengaruh besar, rumornya juga banyak, beritanya hampir setiap saat ada. Terus yang transaksi di forex kan banyak sekali ya. Enggak sih, Mas ini dananya enggak perlu sama aja karena ini kan CFD ya di platform ini ya kayak trading forex sama aja. Makanya saya bilang ini kayak trading forex. Kayak trading forex sama aja. Cuma marginnya memang agak sedikit besar. Marginnya agak sedikit besar, tapi enggak masalah. Enggak perlu sampai modalnya beratus-ratus juga enggak juga. Nyadain modal 500.000 udah bisa trading lah. Kayak forex kok enggak ribet kok. Enggak ribet. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak ribet. Nah, kalau begitu apa gunanya trading forex? Ya, kalau ada kesempatan dapat untung, ada momentum di forex ya boleh dong, nggak masalah tuh. Ya, ya terserah sih ya. Ya terserah. Saya nggak bisa nyarankan untuk indeks kan, untuk forex kan. Ya menurut semuanya itu kan aset, itu semuanya kan aset transaksi, itu semuanya kan barang dagangan gitu loh. Memang ada orang cocok jualnya telur, ya jual telur, dia nggak cocok rasanya dia jual dagingnya. Mungkin terlalu ribet, jual daging harus pagi-pagi ke pasar segala macamnya, macam-macam lah. Orangnya macam-macam, pengennya mau bagaimana. Saya cuma memperkenalkan, makanya saya pikir ini hanya sebuah utas perkenalan indeks. Ini hanya kulitnya aja. Yang menurut saya ya mungkin bisa membantu gitu loh. Bisa membantu, tapi ya apapun yang terjadi nantinya, ya teman-teman harus harus lakukan riset sendiri. Jangan hanya karena saya ngomong begitu, lakukan riset yang seperti saya bilang. Cuma saya kasih clue-nya. Tadi itu saya kasih clue-nya ini supaya lebih asik gitu loh. Makanya saya bilang kan ini kan asik gitu. Barang yang asik yang nggak perlu mumet gitu loh. Sore itu kan ah contoh lah ya, contoh lah ya. Ini saya hanya kasih sebuah contoh lah. Misalnya gini lah. Forex itu seperti ini ya. Nah, teman-teman, ya sebenarnya intinya sama aja sih. Cuma ritme dari forex itu ritmenya ya, iramanya itu berbeda. Iramanya berbeda dengan indeks. Mungkin forex itu lebih banyak replaynya, lebih banyak riak harganya daripada indeks. Kalau kita cek ke apa ya? Cek ke forex itu ritme harganya kan bolak-balik kan lebih banyak gitu loh. Maksud saya begitu. BTC ya? Sebentar ya, ini kan waktunya masih ada kan? Ini waktunya masih ada. Saya tutup dulu sesi webinarnya ya. Nanti saya jawab aja. Maksudnya saya tutup itu begini. Saya hentikan rekodnya dulu karena ini kan di luar itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Jadi sampai di sini webinarnya. Kita selesainya sampai di sini. Topik minggu depan itu mengambil fundamental tentang gross domestic production dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga mata uang. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam ini. Sampai jumpa.